pengetahuan dari si pembelajar itu sendiri. Pengetahuan tersebut tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke orang lain. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Lessenfeld dan Davenport pada tahun 1989 dan McCabe pada tahun 1994, pengetahuan dari seseorang merupakan hasil dari konstruksi si pembelajar itu sendiri. Sedangkan menurut Piaget pada tahun 1971, pengetahuan dari seseorang merupakan hasil dari ciptaan manusia dari pengalamannya. Pembentukan terus berjalan, seringkali terjadi rekonstruksi dengan pengalamannya yang baru. Berbeda dengan Rosbach dan Tubin pada tahun 1992 mengungkapkan bahwa pengetahuan dalam diri seseorang yang sedang mengetahui pengetahuan tersebut tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak ke orang lain. Baiklah, untuk memahami lebih dalam lagi tentang aliran konstruktivisme, ada baiknya kita memahami ciri-ciri tentang aliran tersebut. Ciri-ciri tersebut pernah dikemukakan oleh Oldham dan Bright tahun 1964. Ciri-ciri tersebut ada 5 macam, yaitu yang pertama, orientasi. 1. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik. Yang kedua, yaitu elusidasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan tersebut memilih dan membuat poster. Yang ketiga, yaitu restrukturisasi, yaitu klarifikasi ide dengan ide yang lain, membangun ide baru dan mengevaluasi ide yang baru. Yang keempat, yaitu penggunaan ide baru dalam situasi. Ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang terakhir, yaitu review. Dalam pengaplikasian pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Aliran konstruktivisme. Pengetahuan dipahami sebagai suatu pembentuk yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena konstruksi kognitif sebagai konstruksi sebagai tahapan objek pengalaman maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dari pikiran seseorang yang tidak mempunyai pengalaman kepada pikiran orang lain. Dalam penjelasan dalam Paulus 1996 mengemukakan bahwa ada beberapa pengetahuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksikan pengetahuan, yaitu 1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. 2. Kemampuan memperbandingkan dan mengambil keputusan mengenai permasalahan dan perbedaan tertentu suatu hal. Yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Materi selanjutnya ialah faktor-faktor yang membatasi proses konstruksi pengetahuan, yaitu ada 3. Yang pertama ialah konstruksi konontenan, di mana hasil konstruksi ini telah dimiliki seseorang berpengalaman yang sudah diabstraksikan, yang telah menjadi konsep dan telah dikonstruksikan, telah menjadi konsep yang telah berpengetahuan banyak hal untuk membatasi pengertian seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep tersebut. Dan yang kedua itu ada domain of enterprise. Nah, di mana domain pengalaman seseorang ini yang berfenomena merupakan hal yang penting sekali dalam pengembangan pengetahuan, serta kekurangan yang ada di dalam konstruksi tersebut dan membatasi pengetahuannya tersebut. Dan yang ketiga adalah existing cognitive struktur. Nah, di mana jaringan struktur kognitif ini setiap pengetahuan yang baru harus cocok dengan strategi konsep faktual atau konsep gambaran gagasan teori yang membentuk struktur kognitif yang utuh, cenderung menjaga stabilitas ekonomi tersebut.
tersebut, seorang guru bisa melihat dari tes sumatif atau tes formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran atau pasca pembelajaran. Selanjutnya, dalam hal sarana belajar. Nah, dalam hal sarana belajar ini, teori konstruktivisme ini menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri atau membuktikan sendiri pengetahuannya secara mandiri melalui apa? Bisa melalui media, bahan, peralatan, bisa juga lingkungan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan untuk membantu pembentukan belajar konstruktivisme. Kemudian tentang lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan dan aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman, sehingga memunculkan pemikiran terhadap usaha mengevaluasi belajar kegiatan konstruktivisme. Kemudian, pandangan konstruktivisme itu mengemukakan bahwa realitas itu sebenarnya sudah ada pada pikiran seseorang, konstruksi dan menginterpretasikan berdasarkan pengalaman mereka. Nah, dari konstruktivisme ini mengarahkan perhatiannya pada bagaimana seseorang dalam mengkonstruksi atau membangun pengetahuan mereka, struktur mental dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa-peristiwa di mana interpretasi tersebut berasal dari pengetahuan dasar manusia secara individual. Dalam hal evaluasi, akan lebih objektif jika evaluator tidak diberi informasi tentang tujuannya selanjutnya. Sebelum proses belajar dimulai, proses belajar dan evaluasinya akan bersebelah. Tujuan belajar mengarahkan pembelajaran yang juga akan mengontrol aktivitas belajar siswa. Hasil belajar konstruktivisme lebih cepat dinilai dengan metode evaluasi survei. Evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil belajar konstruktivisme memerlukan proses pengalaman kognitif bagi tujuan-tujuan konstruktivisme. Beberapa hal yang penting tentang evaluasi dan aliran konstruktivisme adalah: 1. Diarahkan pada tugas-tugas autentik. 2. Mengonstruksi pengetahuan yang menggambarkan proses berpikir yang lebih tinggi. 3. Mengkonstruksi pengalaman siswa. 4. Mengarahkan evaluasi pada konteks yang luas dengan berbagai perspektif. Pembelajaran konstruktivisme membantu siswa menganalisis transformasi informasi baru. Transformasi terjadi dengan menghasilkan pengetahuan baru yang selanjutnya akan membentuk struktur kognitif baru. Teori konstruktivisme memahami belajar sebagai proses membentuk atau konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam seseorang yang sedang mengetahui dan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang atau guru kepada orang lain maupun siswa. Demikian materi yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.